Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Para pejabat pemerintah yang saya hormati, Ustadz dari SHU yang berbahagia, dan tidak lupa para jamaah yang pada hari ini berkesempatan hadir di majelis yang sangat mulia ini, Pendopo Kabupaten Temanggung. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita bisa hadir dalam tablik akbar dan halal bihalal metode Rosida SHU Temanggung. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat dan pertolongannya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi disampaikan bahwa kami atau istri saya sebetulnya yang akan bercerita guna barangkali untuk menularkan pengalaman. Ya, mengapa saya atau kami yang diberi kesempatan? Ya, barangkali karena yang terakhir kami bulan Ramadan kemarin berkesempatan untuk menunaikan umroh selama 20 hari. Selanjutnya istri saya Supriyati Ningsih akan bercerita selengkapnya, ya, karena ada pepatah mengatakan bahwa kalau seorang suami atau seorang laki-laki itu dianggap hebat, maka bisa dilihat siapa istrinya, siapa pendukungnya. Ya, jadi saya barangkali hanya mengantarkan, mendukung. Ya, sekarang istri yang akan menyampaikan pengalamannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada suami saya yang terlalu berlebihan. Ini hanya karena Allah. Sebelumnya di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu pada tahun 2013 suami saya itu ke Jumatan. Di situ isi khotbahnya itu begitu menyentuh. Kenapa sih Allah itu selalu diberi sisa? Padahal nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu banyak sudah dicurahkan, tapi kenapa untuk Allah selalu diberi sisa? Di situ suami saya seakan tertampar, begitu pulang cerita gini. Dan terus saya bilang gini, terus selanjutnya bagaimana? Kamu kepingin umroh? Saya itu sampai, ini saya mimpi atau beneran? Saya kaget, diajak ke pasar saja sudah seneng, kok mau diajak umroh. Masya Allah, tapi waktu itu saya kan belum mengenal SHU. Jadi yang saya tanyakan pertama kali itu, apakah Bapak punya uang? Saya bilang gitu. Kata suami saya, Gusti Allah sugih, kita tidak usah khawatir. Akhirnya singkat cerita, alhamdulillah kami di bulan Juni 2013 kami berangkat umroh sebelum Ramadan. Di situ saya, ya Allah, terima kasih ya Allah, ini kesempatan dan luar biasa yang diberikan kepada saya.
Dan saya juga terima kasih pada suami karena punya prinsip kita rekoso bareng, seneng bareng. Bilangnya begitu. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kami berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Waktu itu kami pun masih berpikiran kalau ke tanah suci itu ya mesti punya uang banyak, nggih ibu-ibu. Pada umumnya nggih seperti itu. Selesai pulang haji, saya kenal Ustadzah Marwati dan diajak beliau untuk ngaji metode Rosida bersama Ustadz Qoid. Baru saya kenal seperti apa metode Rosida seperti. Di situ alhamdulillah akhirnya kami bisa menjadi murid Ustadz sebagai penemu dan penulis metode Rosida. Beberapa saat saya mengikuti kajian beliau, mengikuti ilmu beliau yang berikan kepada kami. Alhamdulillah ternyata memang metode Rosida itu sangat cocok bagi ibu-ibu dan anak-anak jelas. Karena anak-anak masih celing ya. Kalau ibu-ibu dengan metode Rosida ini cocok sekali karena begitu mudah dipelajari. Di situ di dalam buku metode Rosida luar biasa isinya. Sudah ada tajwidnya, sudah ada makhraj, gharibnya dan lain-lain yang bisa kita pelajari. Dan hasilnya seperti tadi yang panjenengan bisa lihat, bisa perisani, luar biasa asuhan Ustadzah Marwati. Itu yang menjadi keyakinan saya semakin mantap saya mengikuti metode Rosida. Di tahun 2020 Ustadz Qoid mengadakan tablik akbar seperti ini. Saya mengikuti dan saya mendatangi. Di situ yang narasumbernya beliau Ustadz Anwar pada waktu itu mengangkat ke Baitullah itu dengan 0 rupiah. Saya itu sampai bertanya-tanya dalam hati saya. Kita ke Baitullah itu kan butuh uang. Kok ini dengan 0 rupiah? Apa mungkin? Saya bilang gitu dalam hati saya. Namun waktu itu saya juga tidak sempat matur ya, kajian Ustadz Anwar begitu memberikan contoh-contoh dan saya akhirnya mendalami dan mengkaji ikut Ustadz Qoid. Alhamdulillah kami di 2022 diberikan kesempatan lagi untuk umroh bersama SHU dan alhamdulillah di Ramadan kemarin kami diberi kesempatan lagi untuk umroh lagi bersama Ustadz Heru dan Bunda Laila sebagai TL-nya. Alhamdulillah terima kasih. Akhir kata itulah pengalaman kami. Panjenengan pastikan ngaji bersama Ustadz Qoid di metode Rosida dan umroh bareng bersama SHU. Itu dengan 0 rupiah itu ternyata betul. Nanti Ustadz Qoid yang lebih dalam akan membeberkan semua itu. Ternyata umroh mudah, umroh mengubah itu tidak hanya slogan, kami sendiri sudah ngelakoni dan kami sudah menjalankan. Alhamdulillah sekali, terima kasih Ustadz Qoid, terima kasih Ustadz Heru, Bunda Laila dan khususnya lebih wabil khusus tim SHU Baitullah baik cabang maupun pusat. Pastikan Anda panjenengan sedaya umroh bersama SHU dan ngaji metode Rosida. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali testimoni yang sangat menggerakkan hati kita nggih, semakin mantap dan semakin percaya sama kuasa Allah ya. Baik, berikutnya testimoni yang kedua kepada Bapak Imam Sukoco dan Ibu Tri Andayani, dipersilakan. Bapak Imam Sukoco dan Ibu Tri Andayani dengan alamat rumah Gemo, profesi pengusaha kayu glondong, yang telah mengamalkan surat lunas hutang dan ayat haji umroh dalam sholatnya. Juga mengaji metode Rosida Isa lunas 1,2
FM. Masya Allah, alhamdulillah. Dan bisa umroh bersama SHU Baitullah. Ya, saya monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala umri diamatin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, yang terhormat Ustadz Qaid Surawan, yang terhormat Ustadz Heru, yang terhormat jajaran pengurus Metode Residah, dan yang terhormat pula seluruh jamaah Metode Residah Temanggung. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kata tidak Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita diberi kesehatan, panjang umur, panjang rezeki, sehingga bisa ketemu di sini dalam acara halal bihalal tabligh akbar Metode Residah 2025. Di sini perkenalkan kami, nama Imam Sukoco, istri saya. Tri Andayani. Kami tinggal di Butuh Temanggung. Kami punya usaha bergerak di bidang kayu, perkayuan, suplai pabrik gelondong di Keranggan. Katanya akan cerita sedikit sebelum kenal dengan Metode Residah dan juga SHU Baitullah. Pada tahun 2000 sampai 2010 kita bekerja di salah satu pabrik di Temanggung Balik Kayu. Pada tahun 2010 saya memutuskan untuk berhenti dan mendirikan depo sendiri. Awal mula perjalanan itu dari modal-modal kecil sampai pertengahan sampai besar. Salah satunya yang kami nggak tahu itu modal dadaan itu pinjem bank. Nah, salah satunya itu dulu dari awal pinjem bank, dari merintis sedang sampai masa puncak, sampai dari awal pinjam 20 sampai ratusan juta. Berjalan usaha masih berjalan lancar. Mungkin singkat cerita ya, diberi apa ya istilahnya itu, masih dilulu sama waktu di resort, usaha lancar, apa-apa itu masih berjalan lancar. Kita berjalan lancar itu sampai kayaknya tuh lupakan akhirat, yang dipegang melulu kerja dunia dia terus. Di awal 2016 kita disentil. Sedikit-sedikit usaha itu turun. Rekan-rekan bisnis yang semua dipercaya itu membawa lari uang banyak. Pabrik juga yang saya tori juga macet. Intinya di awal 2016-17 itu usaha saya semakin menurun. Nah, di waktu kalut kayak gitu, saya ketemu dengan teman-teman senasib sepenanggungan, Bu, yang sama-sama pas ngeriba ekonomi sulit. Kita di sini ketemu dan mendirikan suatu komunitas yang namanya Tebar. Nah, teman-teman saya yang Ahwan itu di sebelah barat tuh, Tebar sana, yang Ahwan yang Awat sebelah pojok selatan sana. Nah, itu kita mendirikan itu suatu komunitas itu yang bergerak di bidang penanganan riba. Di situ juga ada resik-resik masjid, donor darah, saum segera minum. Soalnya yang dulu itu kita sedikit nun sewu ya dalam tanda kutip, terlalu memikirkan dunia melupakan Tuhan. Nah, ini kita menebus dengan apa istilahnya amal soleh, tidak harus dengan harta, dengan tenaga, pikiran. Nah itu dalam perjalanannya waktu di Tebar itu kita setiap Jumat mengadakan suatu pengajian dari jam 1:30 sampai menjelang asar. Nah, salah satunya kita dengan teman kita itu Pak Arif
dikenalkan dengan Pak Ustadz Qoid. Nah, gitu kita belajar metode resida dari belajar rukan sampai terus berjalan waktu. Nah biasa Ustadz Qoid itu kalau mengajar metode resida biasa diselingin dengan iklan itu SHU Baituwo. Nah, alasannya itu salah satunya untuk mengatasi kesulitan keuangan dan kemunduran usaha itu, salah satunya adalah dibimbing untuk melakukan daftar umroh. Dalam benak hati saya, waduh gimana umroh bayarnya banyak, 36 jutaan, uang aja nggak punya, kondisi minus. Kayaknya kok nggak mungkin gitu. Nah, setelah belajar, diberi ilmu, diberi ayat-ayat tentang perdagangan, ayat-ayat tentang ibadah yang kita diketuk ke tanah suci itu, sedikit-sedikit kita amalkan. Kita bersama istri daftar di tahun awal 2022. Kita daftar awalnya cuma sedikit tuh, cuma 200, 300, kadang 500, memang posisi itu masih sulit. Posisi minus itu, posisi minus kok suruh daftar umroh kayaknya tidak mungkin. Terus alhamdulillah di 2024 satu kursi udah kepegang punya saya. Pas nganter koper itu Pak Ustadz Qoid itu memberinya dua koper, merupakan dapatnya satu. Aduh, yang satu itu gimana ini cara lunasinya? Nah, terus kita fokus kendeng di itu ayat-ayat yang diajarkan oleh Ustadz Qoid itu. Terus kurang lebih yang keajaiban yang satu kursi itu kira-kira cuma waktu 2 mingguan. 2 mingguan dari nol belum pegang uang bisa tertutup, salah satunya dengan mengamalkan surat-surat yang kelancaran rezeki sama yang Ustadz ajarkan yang perdagangan yang tidak pernah merugi itu. Nah, kurang 3 hari kita ke rumah Pak Ustadz Qoid melunasi yang satu porsi yang kedua itu. Alhamdulillah kita bisa berangkat di tanggal 5 September 2024. Itulah berkat dari kedisiplinan, ketelatenan Ustadz Qoid membimbing kami, terutama khususnya dan juga masyarakat terbat. Terima kasih Ustadz Qoid. Dan juga terima kasih pada SHU Baituwo adalah membimbing dan ilmunya yang luar biasa yang mengantarkan kita ke tanah suci Mekah. Mungkin ada tambahan dari istri. Ternyata benar umroh itu tidak harus dengan pakai uang, tapi dengan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan oleh Ustadz Qoid. Insya Allah apa yang kita hajatkan bisa terkabul. Amin. Umroh tidak hanya melulu dengan uang. Asal kita kerja, kita komit, kita nabung, kita istiqomah dan tentunya ada ilmunya. Nah itu, dari sedikit, dari nggak punya uang, asal niat kerja, istilah itu manteng apa yang diajarkan oleh Ustadz, insya Allah bisa. Terima kasih. Maaf atas segala kekurangan dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.